Gimana sih caranya bisa dapat penghasilan 100 juta per bulan? Apalagi kalau kita mulainya bener-bener dari nol. Hari ini kita akan bedah tuntas peta jalannya berdasarkan pandangan dari Timothy Ronald. Kita mulai dari peringatan yang jujur aja cukup menohok. Di tengah ekonomi yang nggak menentu kayak sekarang, punya penghasilan di bawah 10 juta per bulan itu menempatkan kita di posisi yang rawan banget. Makanya, mengubah cara kita cari uang itu bukan lagi soal ambisi, tapi udah jadi keharusan buat bertahan hidup. Nah, ini dia rute yang akan kita lewati. Pertama, kita pahami dulu masalahnya, terus kita lihat ada 2 jalur utama buat dapetin penghasilan tinggi, dan terakhir kita bakal sampai di sebuah pilihan yang, ya, cukup sulit. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, masalah 100 juta. Kenapa sih cara konvensional yang diajarin ke kita, kerja keras, nabung dikit-dikit, itu udah jadi jalan buntu di zaman sekarang? Coba kita lihat angkanya ya. Kita ambil contoh yang realistis deh. Anggaplah kamu punya pekerjaan yang lumayan oke dengan gaji 5 juta sebulan. Angka ini udah di atas UMR di banyak kota loh. Kalau kamu bisa nabung seluruh gaji itu, tanpa makan, tanpa bayar kosan, tanpa transport, pokoknya nol pengeluaran, kamu butuh waktu 17 tahun buat ngumpulin 1 miliar. Secara matematis aja, ini strategi yang mustahil kan? Dan ini dia poin kuncinya. Ini bukan salah kamu pribadi. Sistemnya emang didesain kayak gitu. Kita seolah-olah disuruh lari terus di atas treadmill, capek tapi nggak pernah benar-benar sampai ke tujuan finansial yang kita mau. Terus gimana cara keluar dari jebakan ini? Jawabannya bukan dengan lari lebih kencang di treadmill yang sama, tapi dengan mengubah total aturan mainnya. Semuanya dimulai dari perubahan pola pikir. Perubahan paling dasarnya ada di sini. Berhenti menukar waktu dengan uang. Waktu kita cuma 24 jam sehari, terbatas. Tapi nilai atau value yang bisa kita kasih ke orang lain, itu nggak ada batasnya. Jadi kita harus beralih dari sekedar bekerja menjadi menjual solusi dari sebuah masalah. Serius, lupakan dulu soal ijazah. Di ekonomi sekarang, pasar itu nggak peduli gelar kamu apa. Yang mereka hargai, yang mereka mau bayar mahal, adalah keahlian kamu buat menyelesaikan masalah mereka. Jadi, skill praktis itu adalah mata uang yang paling berlaku saat ini. Oke, jadi skill apa yang mahal itu? Peta jalan ini nunjukin 2 jalur utama. Mari kita bedah yang pertama, menjadi seorang pembangun atau builder. Pembangun itu adalah orang yang menciptakan sesuatu dari nol. Di zaman kita sekarang, itu seringkali berarti bikin produk digital atau software yang bisa menyelesaikan masalah nyata, apalagi kalau bisa memanfaatkan teknologi canggih seperti artificial intelligence atau AI. Ini nih, beberapa contoh tambang emas modern. Coba bayangin, bikin software AI buat para content creator atau chatbot super pinter buat toko-toko online. Ini bukan ide ngawang-ngawang loh. Ini adalah solusi nyata yang lagi dicari banyak bisnis, dan pasarnya masih terbuka lebar banget. Dan ini bagian yang paling keren, kamu nggak harus jadi jagoan coding buat jadi pembangun. Dengan tools AI yang ada sekarang, kamu bisa nyuruh AI buat nulisin kodenya untukmu. Jadi, rintangan teknis untuk bisa menciptakan produk sendiri itu udah jauh lebih rendah dari yang kita kira. Tapi, gimana kalau bikin produk dari nol itu rasanya bukan gue banget? Tenang, ada jalur kedua yang sama-sama hebatnya, yaitu menjadi seorang penjual atau seller yang handal. Coba deh bayangin, duet maut kayak Steve Wozniak, si jenius teknis, dan Steve Jobs, si jenius penjualan. Kalau kekuatanmu ada di komunikasi, meyakinkan orang, dan bangun hubungan, jalur ini cocok banget buat kamu. Kamu jadi jembatan antara produk yang keren dan customer yang butuh produk itu. Terus jual apa? Bukan barang-barang receh ya, tapi produk dan jasa yang high ticket atau bernilai tinggi. Contohnya, properti, mobil, software buat perusahaan, atau jasa-jasa yang bisa bantu perusahaan lain untung lebih besar. Kamu bisa dapat komisi gede karena kamu secara langsung ngebantu mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kalau kamu berhasil mencapai penghasilan 100 juta per bulan, itu bukan garis finish ya. Anggap aja itu sebagai garis start dari pekerjaan yang sesungguhnya, mengubah pendapatan tinggi jadi kekayaan jangka panjang. Disinilah pertarungan mental dimulai. Godaan terbesarnya adalah naikin gaya hidup seiring naiknya pendapatan. Padahal strategi yang benar justru sebaliknya. Tetap hidup sederhana seolah-olah penghasilanmu cuma 20 juta dan 80 juta sisanya kamu tabung. Disiplin inilah yang membedakan orang kaya beneran dengan orang yang cuma berpenghasilan tinggi. Nah, uang yang 80 juta tadi punya 2 tugas. Pertama, bangun fondasi dana darurat yang kuat banget, yang bisa nge-cover biaya hidupmu minimal setahun. Ini jaring pengamanmu. Setelah itu, aman.
Baru deh mulai investasi secara konsisten. Tapi investasinya ke aset yang kamu benar-benar paham, bukan yang cuma ikut-ikutan tren. Petanya sekarang udah jelas. Tapi, tahu jalannya sama benar-benar melewatinya itu dua hal yang beda banget. Bagian terakhir ini adalah tentang kenyataan pahitnya. Ini bakal sangat-sangat sulit dan butuh disiplin serta mental yang kuat luar biasa. Angka ini jadi simbol dari kerasnya perjalanan ini. Entah kamu seorang pembangun yang produknya gagal atau seorang penjual yang harus menghadapi ratusan penolakan, kuncinya cuma satu: tahan banting. Kamu harus siap gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Ujung-ujungnya ini adalah soal janji ke diri sendiri. Sebuah deklarasi bahwa kamu nggak mau lagi ada di posisi yang biasa-biasa aja. Kamu harus siap berkorban dalam jangka pendek untuk sebuah perubahan besar dalam jangka panjang. Dan jangan pernah lupa, ini adalah sebuah kompetisi. Saat kamu masih ragu-ragu, saat kamu masih cari-cari alasan, ada orang lain di luar sana yang udah mulai lari, mengejar peluang yang sama. Di dunia ini, kecepatan eksekusi adalah segalanya. Jadi, kita sampai di akhir. Petanya udah ada di depan mata kamu. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi apakah kamu cukup berani untuk memulai perjalanan ini? Pilihan pada akhirnya ada di tanganmu sendiri.